Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ini dari mana kira-kira nih ya? Kayaknya seger-seger banget ya, Masya Allah. Dari mana yang sebelah kiri nih? Dari Bandung, Masya Allah. Ada apa ini? Ada apa ini? Mbak sama ibu ini, masa dia ada perlunya aja deket sama saya, giliran saya minta tolong sama dia, dia pura-pura gak kenal. Emang benar gitu Ibu? Enak aja ibu. Ibu itu minta tolongnya. Terus. Kenapa? Ibu itu minta. Oh, siap. Ya. Enak aja. Emangnya ibu itu minta tolongnya satu kali. Saya bosen bu. Jadi berapa kali Ibu? Oh begitu. Saya itu kan banyak kesibukan. Kalau temen itu harus saling tolong menolong. Iya, tapi butuhnya itu bukan satu kali. Setiap hari bu. Saya juga punya kesibukan. Saya juga capek tahu. Nah loh. Bu, sini. Gimana? Kita ini harus tolong menolong. Iya, Nggak usah betul. hitung-hitungan. Ibu juga jangan suka berharap. Berharapnya sama Allah. Nah betul banget. Jadi misalnya Ibu minta tolong boleh sekali-sekali ditolongin. Tapi jangan tiap hari juga Ibu. Nah, yang penting jangan bergantung sama manusia. Oh. Ibu juga. Kalau ibu lebih pilih mana? Membantu atau dibantu? Membantu. Udah, berarti ibu baik. Masya Allah, memang kadang-kadang ya Ustadz ya, manusia itu misalnya lagi ada butuhnya aja mendekat. Misalnya udah nggak ada butuhnya menjauh. Nah itu dia. gitu. Emang. Iya, makanya. Memang kali ini kita mau bahas apa sih Saski? Soalnya hari ini kita mau bahas tema bareng-bareng ya. Ternyata selama ini Allah membantu kita diam-diam. Apa Ibu temanya? Ternyata selama ini Allah membantu kita diam-diam. Boleh tepuk tangannya dulu dong Jawah. Masya Allah. Bu, coba semuanya pegang tongkat saya. Ya, ayo jalan. Masya Allah. Karena Terima Ustadz jadi kasih. akur loh dua orang ini. Masya Allah. Nah jamaah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video nih yang mau kita tonton bersama. Tentang pengakuan satu-satunya korban selamat dalam kecelakaan pesawat. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Ya Allah, Ustadz itu katanya kita tuh sempat dihebohkan sama video yang tadi. Di berita di India itu ada kecelakaan pesawat, terus yang selamat hanya satu orang. Masya Allah, sebenarnya mungkin ada juga kejadian yang memang tidak kita inginkan. Nah itu Allah selamatkan kita. Coba Saskia sekarang mau tanya sama Ustadz Syam yang sudah ada di samping Saskia. Izin ya Ustadz Syam, ketika kita dijauhkan dari sesuatu yang kita inginkan atau misalnya dijauhkan dari musibah gitu ya, itu sih senang kita ya. Apakah mungkin Allah itu sedang menyelamatkan kita atau memang ya bukan takdir aja? Mohon izin tausiahnya Ustadz. Terima kasih Saski, tabe guru kami, Ustaz Lulung, Ustaz Maulana, para alim ulama, para ibu-ibu yang hadir, jamaah. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala diselamatkan ya selamat dari musibah. Tapi kadangkala diselamatkan ya kena musibah. Apa yang menentukan diselamatkan atau tidak? Apa yang menentukannya? Respon setelahnya. Atau orangnya, subhanallah. Kenapa? Sahabat Nabi pun radhiyallahu anhum ajma'in, kalau dikatakan berarti tidak disayang sama Allah dong orang yang kena panah di medan perang. Berarti tidak disayang sama Allah dong orang sahabat Nabi yang ternyata syahid di medan perang. Oh tentu saja mereka disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadangkala diselamatkan itu karena disayang, dikena musibah juga karena disayang. Tapi doa untuk terhindar dari musibah itu banyak. Nabi SAW ngajarin kita kalau mau keluar rumah bacalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Allah akan jawab hudita wa kufita wa wukita. Engkau akan diberikan petunjuk, engkau akan diberikan
diberikan kecukupan dan engkau akan diberikan perlindungan. Berarti penting juga untuk berlindung daripada segala jenis musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ada orang yang diselamatkan sama Allah tidak terkena musibah, apakah ini bentuk Allah menolongnya diam-diam? Bisa jadi. Siapa dia? Satu, Nabi Musa alaihi salam. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salam. Terbebas ataupun terselamatkan dari banjir pada saat itu. Nabi Nuh alaihi salam beserta dengan kaumnya. Siapa lagi? Nabi-nabi Allah yang diselamatkan dalam Al-Quran itu. Nabi Lut alaihi salam. Tapi ada juga Nabi Allah yang terbunuh. Subhanallah. Seperti siapa? Nabi Yahya. Itu disebutkan dalam Al-Quran alaihi salam. Kemudian nabi-nabi Bani Israel yang lainnya. Ada juga Nabi Muhammad SAW terluka juga. Pernah juga Nabi SAW tanggal giginya karena terkena tombak. Pernah juga Nabi SAW terluka kepalanya karena terkena anak panah. Maka subhanallah tergantung respon orangnya. Kalau orangnya menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau setelah selamat dari musibah dia makin beriman kepada Allah, berarti Allah sedang selamatkan dia, memberinya kesempatan kedua. Wah, berarti memang tergantung diri ini ya Iya Ustadz ya. dong. Misalnya kita dikasih kebaikan, kita ternyata malah jadi lalai. Nah itu malah bahaya. Betul. Tapi kalau misalnya kita diberikan ujian, terus kita semakin mendekat, itu malah tandanya Allah. Kulluhu khair, semuanya baik bagi orang yang beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Siap. Ustadz. Buat tepuk tangannya. Masya Allah jamaah, sekarang kita mau nonton video bersama lagi nih. Tentang semua bisa berdoa, tapi nggak semua orang bisa sehusyuk ini. Seperti apa? Berikut tayangannya. Masya Allah itu khusyuk banget Bunda. Masya Allah ya. Iya rasanya kok melihatnya berdoa aja tuh kita ikutan tenang, kita ikutan meresapi gitu. Walaupun kita nggak tahu doanya apa ya Ustazah. Nah kalau misalnya lagi berdoa khusyuk sampai nangis, berarti kan rasanya kita tuh lagi deket banget sama Deket Allah. banget, mesra sama Allah Iya ya. betul Bunda. Nah biasanya kalau ada masalah kita ini pasti sholatnya nih langsung khusyuk. Mau gak mau kita pasti langsung serius, langsung apa nih yang kita pikirkan, apa masalah kita maunya cepet selesai. Curhat gitu ya sama Allah. Betul banget. Nah apakah saat kita khusyuk ini Allah itu dapat membantu kita diam-diam dan dalam keheningan sholat itu kita juga mendapatkan bantuan dari Allah. Masya Nah, Allah. mohon izin tausiahnya Bunda. Baik, terima kasih Kakak Saskia dan juga mohon izin guru-guru kami Ustadz Syam, Ustadz Nurmana serta bunda-bunda solehah yang cantik-cantik manja. Masya Allah. Masya Allah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Apakah ketika kita ini memiliki masalah, memiliki yang namanya ujian, sehingga ketika kita satu sangat husu kepada Allah. Dan ketika husu, apakah memang Allah itu sedang dekat sama kita karena kita mendekatkan diri kepada Allah? Yang pertama, ketika kita deketin Allah, dalam surat Al-Ankabut dinyatakan memang ada orang-orang dua tipe. Tipe pertama adalah orang ketika susah, sedih, galau dan dia akan husuk kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah lah satu-satunya ilallahi rogibun. Hanya Allah lah satu-satunya tempat kita berharap. Di dalam Al-Quran dinyatakan apa? Faiza rokibu fil fulki. Jika mereka berada di atas kapal laut, takut tenggelam, takut celaka, takut gak selamat. Da'wallah mulishina lahuddin. Mereka sangat-sangat berdoa kepada Allah dengan ikhlas-ikhlasnya. Khusyuk. Bahkan kita ini didekatkan daripada Allah. Di malam-malam kita tahajud, menangis, sujud di atas sejadah. Itulah Allah sedang dekat dengan kita. Karena kita berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ada dalam Al-Quran pemirsa dinyatakan oleh Allah. Ya udah ketika kamu memang ingin dekat padaku, dekatlah, nangislah, curhat, obrolin semua apa yang ada di dalam hatimu dan pikiranmu. Dan ada juga dalam surat Al-Had nyatakan tipe yang kedua. Ada mereka itu ketika mereka senang itma'an nabihi. Ketika diberikan kesenangan, sukses, anaknya dapat sekolah seperti yang dia inginkan. Suami juga oke, semuanya oke. Mereka doanya itu sangat khusyuk. Pas ketika susah dan sulit mereka jauh kepada Allah. Nah orang seperti ini khosirud dunia. Ya, dia akan rugi dunia wal akhirah dan akhirat. Jadi memang sebaiknya ketika kita memang lagi yang
lemah. Ya Allah lah yang kita deketin, siapa Ya lagi? Allah, betul, karena kan kita nggak boleh apa ya sama Nggak boleh. manusia. Nah, Itu dia Ilallahi Bunda. rogibun, Allah tempat berharap. Iya, Ilallahi betul. turjaun, semua amalan perkara hanya kita serahkan kepada Allah. Kita bisa apa sih? Betul. Kita tuh nggak bisa- lemah. Betul, kita nggak bisa Hello, apa-apa Bunda. itu Mau misalnya dia. punya power, punya apa juga kalau Allah berkehendak Betul. nggak bisa. Masya Allah, terima kasih Allah. banyak Bunda. Bunda tepuk Sama-sama, tangannya jamaah. Kak Saski. Hayo jamaah, jadi misalnya nih ya. Pak Ustadz. Ada apa ini? Ustadz yang mana ini yang mau ditanya? Ada apa, ada apa, ada apa. Coba Kenapa sini, sini, ini, sini. Ibu? Lebih kencang suaranya. Kenapa Ibu? Gini Ustadz, Mm-mm. Ya. butuh bantuan Ustadz. Oh boleh dengan sedang hati. Pokoknya sebisa saya lakukan, saya akan laksanakan. Masya ayo, Allah. mau butuh apa? Ayo, ayo. Masya Allah, Gini, Masya Allah. Ustadz, Mm-mm. saya itu lagi butuh bantuan Oh orang. boleh, saya juga orang kan. Iya dong. Untuk Apa tuh, Bu? bantu Wah. warung saya di pasar. Untuk apain? Bantu warung saya di pasar. Jaga warung. Jaga warung. Saya disuruh jaga warung. Nggak salah Bu. Gimana Mau kan? Ustadz? Ah gini Ustadz. aja. Ibu gimana kalau saya cariin orang yang bisa jagain warung Ibu? Oh ya? Iya, Boleh, boleh. namanya suami Ibu. Ya Allah Rabbi. Jangan Ustadz gimana dong. sih tadi katanya mau nolongin. Iya, Sekarang karena nggak nyari-nyari nolong orang. itu, minta tolong itu kepada yang ahlinya. Eits, jangan lanjut dulu Oh, iya. Ustadz. Jadi kita mau ada iklan dulu nih ternyata. Oh iya, betul, betul, betul. Jadi jamaah jangan kemana-mana ya. Alhamdulillah.